Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan juga sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, dan perkakas-perkakas itu dimasukkannya dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang muda Israel yang berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan. Pemuda-pemuda itu hendaknya tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan luas, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Pendek kata, hendaknya orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Hendaknya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasim. Dan raja menetapkan bagi mereka jatah makanan setiap hari dari santapan raja, dan jatah minuman dari anggur yang biasa diminum raja. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Tetapi Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dari santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Maka ia minta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Namun katanya, makanan dan minuman telah ditetapkan oleh raja sendiri. Aku takut kalau tuanku raja berpendapat bahwa kalian kelihatan kurang sehat dibanding dengan pemuda-pemuda lain yang sebaya dengan kalian. Nanti akulah yang dipersalahkan oleh raja oleh karena kalian. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenam yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberi sayur sebagai makanan dan air sebagai minuman. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dan perawakan pemuda-pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Permintaan Daniel itu dikabulkannya. Maka diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda lain yang telah makan dari santapan raja. Maka selanjutnya penjenang itu selalu menyisihkan makanan dan minuman yang disediakan bagi mereka dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka semua. Di antara mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap masalah yang menuntut kebijaksanaan dan pengertian, dan yang ditanyakan raja kepada mereka, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam baitmu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara soal persembahan, terutama persembahan yang dilakukan oleh seorang janda miskin yang hanya memasukkan, kalau dilihat secara manusiawi, itu hanya 2 peser ke dalam peti persembahan. Tetapi ini dipuji oleh Yesus karena ia memberi dari kekurangannya. Ia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh uang yang dimilikinya. Dari peristiwa ini kita mau belajar bahwa orang itu memberikan persembahan,
tentu berdasarkan pemahaman kesadaran akan penyelenggaraan ilahi di dalam hidupnya dan juga rasa syukur yang dimiliki. Ketika orang memiliki pemahaman dan kesadaran akan penyelenggaraan ilahi, yang artinya bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, ia diberkati oleh Tuhan, juga ia senantiasa didampingi oleh Tuhan, tentu di situ juga akan memunculkan kesadaran yang lain. Tetapi apabila orang tidak paham dan tidak mau memahami akan penyelenggaraan ilahi, maka yang terjadi bahwa semua ini karena saya bekerja dari pagi sampai malam. Ini ya tentu karena jasa saya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan karena saya yang bekerja. Lalu yang kedua adalah soal rasa syukur. Orang yang paham, menyadari penyelenggaraan Tuhan tetapi tidak punya rasa syukur, itu sama seperti yang dikisahkan dalam orang-orang Farisi, di mana dia sadar bahwa hidupnya dalam bimbingan Tuhan, hidupnya itu senantiasa melakukan kehendak Tuhan dan juga diberkati oleh Tuhan, tetapi apa yang diterimanya itu senantiasa merasa kurang. Seharusnya saya bisa menerima lebih banyak, seharusnya saya menerima ini dan itu. Tidak ada rasa syukur. Meskipun kita sebagai orang Kristiani, meskipun kita memperoleh hal yang sedikit, bahkan sesuatu yang tidak mengenakan, kita diajak untuk bersyukur karena Tuhan dapat menghadirkan berkat, Tuhan dapat menghadirkan segala yang baik itu melalui segala peristiwa, tidak hanya melalui peristiwa yang menyenangkan saja. Maka ketika kita menyadari dua hal ini, soal penyelenggaraan ilahi di dalam hidup dan juga kita mau untuk bersyukur, maka itu akan memunculkan kerelaan untuk memberikan persembahan. Persembahan di sini tidak hanya soal uang, tidak hanya soal barang yang diberikan kepada orang lain, diberikan kepada gereja. Santa Sisilia yang kita peringati hari ini memberikan teladan untuk memberikan persembahan, yakni dirinya sendiri kepada Tuhan. Bahkan dia rela mati karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita juga mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan segala sesuatu yang baik, dengan menjadi berkat bagi orang lain, dengan melaksanakan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa memberkati kita semua.